Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan lanjutan, yaitu tentang struktur teks pidato dan cara menyimpulkan teks pidato. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks pidato atau struktur teks pidato persuasif. Jadi ini struktur pidato pada umumnya ya. Strukturnya hanya ada 3. Pidato apapun itu ada 3 yang saya singkat menjadi PIP atau PIP, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Pembukaan merupakan awal dalam berpidato. Ya, ini ungkapan awal dalam berpidato. Pembukaan biasanya berisi salam, sapa, penghormatan, dan penyampaian tema pidato. Dalam praktiknya, pembukaan ini menjadi bagian penting untuk menarik pendengar agar terus menyimak pidatomu. Berikut ini adalah beberapa unsur yang dapat kamu lakukan dalam pembukaan pidato. Yang pertama adalah menarik perhatian. Ya, kamu harus mampu menarik perhatian pendengarmu agar terus menyimak pidato kamu. Ya, kamu bisa melakukan misalnya membuat pernyataan yang membuat pembaca penasaran atau membuat lelucon sehingga mereka tetap fokus pada pidatomu. Contoh misalnya, ketika kamu sedang berpidato tentang COVID-19, dalam pembukaanmu kamu berkata, ada yang tahu berapa yang meninggal hari ini karena COVID-19? Pendengar pasti penasaran, lalu menyimak pidatomu terus-menerus. Yang berikutnya adalah membangun hubungan. Sebelum berpidato, kamu sebaiknya menganalisis siapa pendengarmu. Dengan demikian, kamu dapat membangun hubungan dengan pendengar berdasarkan kesamaan atau empati. Misalnya, jika pendengarmu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka kamu harus menyesuaikan diri dengan mereka, misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikanmu juga tinggi. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus seperti itu. Atau misalnya pendengarmu adalah anak sekolah dasar, maka bahasamu juga harus disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Selanjutnya adalah kelayakan. Dalam hal ini, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang hal yang akan kamu sampaikan. Misalnya, jika kamu sedang berbicara tentang COVID-19, kamu harus dapat memastikan bahwa kamu adalah orang yang layak berbicara itu dengan menyampaikan bahwa kamu telah melakukan riset kecil tentang COVID-19. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan, kamu dapat menjelaskan sedikit tujuanmu mengapa kamu mengambil tema atau masalah dalam pidatomu itu. Begitu. Selanjutnya adalah peta jalan. Nah, kamu dapat menyampaikan garis besar pidatomu atau apa yang akan kamu bahas dalam pidatomu, sehingga membuat orang penasaran dan terus menyimak pidato kamu. Selanjutnya adalah isi. Nah, isi pidato sebaiknya memuat pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung gagasanmu tentunya. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini adalah sikap kamu terhadap masalah atau tema yang akan dibahas. Misalnya, dalam pidatomu kamu sampaikan, saya sangat kecewa terhadap teman-teman saya yang mengabaikan protokol COVID-19. Itu adalah perbuatan seorang terpelajar yang memalukan. Nah, itu adalah sikap kamu terhadap orang-orang yang menurut kamu orang terpelajar tapi mengabaikan protokol COVID-19. Dalam hal ini pernyataan posisi kamu adalah kecewa. Nah, selanjutnya adalah
tahapan argumen. Tahapan argumen atau pendapat ini adalah alasan-alasan untuk mendukung sikapmu terhadap tema atau masalah yang kamu sampaikan. Tadi kamu sudah menyampaikan pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi ini didukung oleh argumen-argumen yang akan kamu sampaikan. Mengapa kamu bersikap demikian? Cara-cara memersuasi yang telah kamu pelajari seperti etika, emosi, dan logika E2L kemarin itu bisa kamu pergunakan untuk mendukung argumen ini. Selanjutnya adalah penguatan pernyataan posisi. Untuk mendukung argumen dan pernyataan tadi, di dalam isi pidatomu harus ada penguatan pernyataan posisi. Isinya apa? Bisa data, fakta, contoh kasus, pendapat pakar atau ahli, informasi statistik, dan lain sebagainya untuk memperkuat argumentasi. Dalam praktiknya, penguatan pernyataan ini juga bisa didukung dengan intonasi, mimik, dan gestur seperti yang pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Agar lebih meyakinkan, nah pernyataan kamu ketika disampaikan dalam pidato, kamu harus dukung dengan intonasi, mimik, dan gestur yang tepat sehingga pidatomu jadi menginspirasi. Selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup diupayakan memberikan kesan bagi pendengar agar pesanmu tersampaikan dengan baik. Kamu dapat menutup pidatomu misalnya dengan menekankan lagi harapan atau tujuan dari pidatomu, atau ajakan atau himbauan yang ingin kamu sampaikan itu ditekankan lagi. Nah, itu bisa. Selanjutnya, kamu bisa ungkapkan juga rasa terima kasih kepada pendengar karena telah menyimak pidatomu dengan baik. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang struktur pidato persuasif?